Jadi, fermentasi ini tidak boleh diaplikasikan ke kolam yang sudah ada ikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara fermentasi EM4 dengan molase. Sebenarnya di video terdahulu saya sudah membuatkan konten ini. Namun banyak sekali pertanyaan dari kalian karena yang saya tutorialkan itu skala besar. Jadi untuk budidaya 15-20 kolam. Nah, pertanyaan dari kalian, sisanya bagaimana? Kadaluarsa atau tidak? Bisa dipakai bibit pakan atau tidak? Di konten kali ini saya akan menjelaskan sedetail mungkin kepada kalian. Di tutorial ini juga saya akan simpelkan biar kalian yang budidaya skala kecil juga bisa mengikutinya tanpa harus takut lagi sisanya kadaluarsa. Langkah pertama, kalian siapkan dulu botol kecil seperti ini, lalu isi air. Dan ini yang kosong juga ada 2. Caranya, silahkan kalian takar fermentasi ini skala kecil. Saya kasih contoh, umpamanya kalian punya kolam ukuran 1 kali 2 meter. Itu takarannya hanya 2 tutup EM4 saja sudah cukup. Karena per 1 meter kubik air, takarannya 1 tutup EM4. Dan perlu kalian ketahui juga, fermentasi EM4 yang sudah diaktifkan ini ke kolam tandon, bukan kolam budidaya yang sudah ada ikannya. Jadi kalian minimal harus memiliki 3 kolam, walaupun ukurannya kecil. Misalnya 1 kali 2 meter. 1 untuk kolam tandon air, 2 untuk kolam budidaya. Begitu caranya. Jadi fermentasi ini tidak boleh diaplikasikan ke kolam yang sudah ada ikannya. Jadi kalian harus siapkan dulu kolam kosong sebagai tandon air untuk treatment air. Ini untuk skala yang kecil dulu ya. Tutorial ini saya khususkan untuk kalian yang budidaya skala kecil. Kita tuangkan dulu airnya ini. Untuk air ini tidak ada takaran. Ya, yang penting 1 botol ini saja untuk fermentasi. Bebas untuk takaran airnya. Lalu kalian tuangkan 1 atau 2 tutup EM4. Nah, dikarenakan kolam kalian 1 kali 2 meter, tuangkan 2 tutup saja seperti ini. Setelah EM4-nya kita tuangkan, giliran molasenya kita tuangkan. Untuk perbandingannya, 1 tutup EM4, 2 tutup molase. Jadi kalau 2 tutup EM4 berarti menggunakan 4 tutup molase. Mohon diingat juga sahabatku semua, molase ini sangat kental sekali. Videonya akan saya percepat untuk memangkas durasi. Setelah kita masukkan 2 tutup EM4 dan 4 tutup molase, langsung kita aduk rata saja. Dikarenakan molase ini sangat lengket sekali, jadi saya mengaduknya hanya sekedar saja. Untuk kalian yang di rumah sana nanti saat praktek silahkan aduk sampai rata, sampai larut molasenya. Setelah kita aduk, baru kita tuangkan ke botol yang tadi. Nah, kalau ini botol yang tadi ya, ini botol kosong yang ada tutupnya. Setelah kita masukkan ke botol, kalian tutup rapat. Bila perlu double dengan plastik, diamkan 1 kali 24 jam. Kalian membuatnya pagi ini, ketemu besok pagi, baru fermentasi ini selesai dan bisa digunakan untuk kalian yang budidaya ikan lele skala kecil. Selanjutnya untuk kalian yang budidaya skala sedang, penebaran bibit 4.000 sampai 5.000 ekor dan menggunakan kolam yang lebih besar lagi. Umpamanya kalian menggunakan kolam 2 kali 3 meter tinggi 1 meter sebanyak 3 kolam untuk segmen pembesaran. Ini dia takarannya, saya akan praktekkan kepada kalian untuk skala pasnya. Jadi biar tidak ada sisa yang nantinya kadaluarsa. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu botol sedang seperti ini. Untuk ukuran bebas ya, mau ukuran setengah liter, mau 1 liter seperti ini bebas. Tuangkan air ke 1 wadah. Dan ini tidak ada takaran khusus. Terserah kalian mau berapapun itu takarannya. Setelah itu kalian ambil EM4, tapi hitung dulu panjang kali lebar kolam kalian untuk takarannya. Misalnya kolam kalian 2 kali 3 meter. 3
tinggi 1 meter. Berarti kalau 2 dikali 3, 6 meter kubik. Kalian tinggal tuangkan saja EM4-nya 6 tutup. Ini untuk satu kolam tandon ya sob. Nah, takar sama kalian 6 tutup. Ini sebagai contoh saja. Kalian takarnya 6 tutup ya. Setelah EM4 kalian tuangkan sebanyak 6 tutup, berarti untuk molasenya 12 tutup. Karena perbandingannya 1:2. 6 tutup EM4, 12 tutup molase. Lalu aduk di dalam wadah ini sampai larut. Setelah kalian aduk rata, silahkan tuangkan lagi ke botol kosong seperti ini, tapi yang ada tutupnya. Setelah kalian tuangkan seperti ini, silahkan tutup rapat, bila perlu double plastik. Simpan 1x24 jam. Kalian buat pagi ini, besok pagi bisa kalian gunakan. Apa fungsi dan tujuan kita fermentasi EM4 dengan molase ini? Setahu saya, EM4 ini isinya bakteri positif yang kerjanya nanti akan mengurai amoniak yang ada di dasar kolam agar air kolam tidak bau, airnya sehat, ikannya sehat. Itu tujuannya. Sekali lagi saya perjelas, takaran ini untuk skala kecil dan skala sedang untuk budidaya. Jadi kalian hitung dulu panjang kali lebar kolam kalian, 1 meter kubik, 1 tutup EM4. Tinggal kalian kalikan saja. Setelah itu, kalian takar sesuai kebutuhan dan fermentasi 1 botol ini untuk 1 kolam. Kenapa saya buatkan demikian? Biar tidak ada sisa, karena ini bisa kadaluarsa. Untuk jarak waktu kadaluarsanya hanya 1 minggu. Di video terdahulu ketika saya membuatkan konten ini, banyak sekali pertanyaan dari kalian. Di antaranya, apakah fermentasi EM4 dengan molase ini bisa ditebar ke kolam yang sudah ada ikannya? Jawaban dari saya tidak. Kenapa alasannya? Karena ikan yang udah diem di kolam kalian itu sudah enak dengan keadaan seperti itu. Jika kalian tuangkan lagi probiotik EM4 yang sudah diaktifkan, nanti konsentrasi ikan lele kembali ke 0. Masih mending kalau imunitasnya kuat. Kalau dia stres akan terjadi apa-apa. Saran dari saya, fermentasi ini digunakan untuk treatment air di kolam tandon, bukan kolam ada ikannya. Pertanyaan lain, apakah ini bisa kadaluarsa? Bisa. Jaraknya hanya 1 minggu saja. Tertera di kemasan EM4 pun ada masa kadaluarsanya. Pertanyaan lain dari kalian, EM4 untuk perikanan ini kan warnanya pink atau merah muda. Nah, EM4 jenis lain yang botolnya berbeda warna, apakah bisa untuk digunakan di perikanan? Jawaban dari saya tidak. Setiap warna dari kemasan EM4 itu berbeda-beda tujuan. Yang pink atau merah muda seperti ini, baca di bawahnya, untuk perikanan dan tambak. Hanya ini yang bisa kita gunakan untuk perikanan. Kalau yang kuning seperti ini, untuk tanaman. Ada juga yang putih, yang coklat, ada juga mungkin yang warna lain, itu tidak bisa digunakan untuk perikanan. Karena beda warna, beda komposisi, beda tujuannya. Pertanyaan selanjutnya dari kalian, apakah EM4 murni saja tanpa campuran molase ataupun gula merah bisa ditebarkan untuk fermentasi? Jawaban dari saya bisa. Cuman kurang greget dalam hal kinerjanya karena bakteri di EM4 ini modenya masih off dan belum aktif. Pertanyaan selanjutnya, apakah fermentasi EM4 ini bisa menggunakan gula pasir atau gula putih? Itu adalah pertanyaan yang bikin saya geleng-geleng kepala. Saya kurang bijaksana apa sih? EM4 fermentasi dengan molase, jika tidak ada molase pakai gula merah. Sudah saya kasih alternatif yang gampang pun kalian minta yang lebih gampang lagi. Gula putih, jawaban dari saya nggak bisa. Masa sih di tempat kalian nggak ada gula merah? Di minimarket, di warung-warung kelontong juga banyak, cari saja. Pertanyaan selanjutnya, berapa kali penebaran EM4? Apakah setiap hari atau 3 hari sekali atau seminggu sekali? Kalau jawaban itu nanti akan saya jawab di video selanjutnya karena jawabannya cukup panjang. Itu dia sahabatku semua penjelasan tentang fermentasi EM4 dengan molase. Mudah-mudahan kalian paham. Tapi kalau kalian masih belum paham, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.